Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Google Meet untuk melanjutkan materi pembelajaran mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu mengingatkan kembali tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik di rumah aja ya. Kemudian kalian boleh presensi dulu. Dan presentasinya sudah ibu kirimkan lewat chat. Sebelumnya kalian bisa buka bukunya, buku yang kalian punya, yaitu dari buku Erlangga atau buku Grafindo ya, Karya Karma. Coba kalian buka untuk di buku Erlangga halaman 106. Dibuka dulu ya, biar nanti kalian nyambung belajarnya. Baik, Bu. Ya. Kemudian untuk modulnya juga kalian nanti buat referensi akan ibu kirim. Sebelumnya sambil ibu mengirim modul, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk modulnya ibu kirim lewat chat juga. Untuk pembelajaran hari ini tentang KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan KD 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan gangguan sistem gerak manusia melalui studi literatur dengan tepat telinga. Siswa mampu menjelaskan, tadi menyebutkan, sekarang menjelaskan gangguan sistem gerak manusia melalui diskusi studi literatur dengan tepat dan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak manusia melalui studi dan diskusi dan studi literatur dengan tepat dan benar. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menyajikan karya poster tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Oke, langsung saja. Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian tahu gambar ini? Kifosis, Bu. Ya, tentang siapa yang mau menjelaskan? Kifosis itu penyebabnya apa sih? Saya, Bu. Oke, Adni silakan. Kalau kifosis itu kan kondisi di mana bentuk tulang belakangnya melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan penderita jadi bungkuk. Nah, hal ini disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu bungkuk atau akibat membawa tas sekolah yang terlalu berat, Bu. Iya, benar. Terima kasih, Agni. Betul jawabannya. Jadi, salah satu contoh gangguan pada sistem gerak manusia yaitu bagian tulang belakang. Penyebabnya tadi yang sudah disebutkan karena kebiasaan duduk. Pada gambar ini ya, contohnya yaitu gangguan kifosis. Nah, selanjutnya, Ibu akan membagi beberapa kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, sudah dicatat kelompok masing-masing? Nama kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Nanti kelompok satu itu membahas tentang gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang. Dicatat ya, nanti kalian diskusikan. Terus kelompok 2 membahas tentang gangguan pada sendi. Kelompok 3 membahas tentang gangguan pada otot. Dan kelompok 4 membahas tentang teknologi sistem gerak. Nah, nanti kalian ibu beri waktu diskusi selama 10 menit, cukup kan? Cukup, Bu. Oke. Untuk itu silakan kalian diskusi mulai dari sekarang. Ya, mungkin sudah ya. Sudah siap untuk mempresentasikan? Nanti Ibu minta beberapa dari kalian, perwakilan kelompok, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu, apa sih gangguan sistem gerak pada manusia itu? Gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian, maupun otot. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral dan vitamin, gangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, atau kesalahan sikap tubuh. Coba tolong sekarang kita akan membahas gangguan pada tulang. Perwakilan kelompok 1, silakan menjelaskan beberapa poin dari gangguan pada fraktur atau patah tulang. Siapa perwakilannya yang akan menjelaskan? Saya, Bu.
Baik, silakan Laras. Gangguan pada tulang itu ada fraktur, Bu. Fraktur itu patah tulang. Terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Kemudian jenis-jenisnya itu ada fraktur simplex atau fraktur yang tertutup. Itu tulang yang patah tidak tampak dari luar. Kemudian ada fraktur kompleks. Itu tulang yang patah tampak dari luar karena tulangnya menembus kulit. Kemudian ada fraktur avulsi. Itu patah tulang yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat. Kemudian ada patologis. Itu terjadi jika tumor atau kanker tumbuh di dalam tulang. Kemudian ada patah. Sudah cukup Bu Raka ya. Terima kasih Bu. Laras. Sama-sama, Bu. Terima kasih ya, sudah baik sekali penjelasannya. Dalam gangguan pada tulang, bukan hanya fraktur, tapi ada juga pada tulang belakang, tadi yang sudah disinggung pada awal. Coba siapa yang berani menjelaskan? Saya mau menjelaskan terkait dengan gangguan pada fisiologis tulang. Nah, itu ada osteoporosis, adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan. Lalu ada rakitis, yaitu pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan dari metabolisme vitamin D. Lalu ada mikrosefalus atau adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga tulangnya itu berukuran lebih kecil. Lalu ada hidrosefalus, yaitu gangguan akibat adanya aliran cairan atau menumpuknya cairan di dalam otak. Lalu ada kelainan tulang layu yang menyebabkan tulang itu tidak bertenaga. Oke, baik sekali. Selanjutnya gangguan pada tulang belakang. Contoh satu, silakan. Tinggal Bagus ya. Bagus mungkin? Bagus mau menjelaskan? Yang pertama ada skoliosis, Bu, atau gangguan tulang yang bentuk tulang itu membengkok ke samping, kanan atau ke kiri. Dan yang kedua ada lordosis, Bu, yaitu bentuk tulang yang membengkok ke depan. Kemudian yang ketiga itu ada kyphosis, yaitu bentuk tulang yang membengkok ke belakang. Dan yang keempat yaitu ada sublubrikasi, atau di mana tulang-tulang leher itu ke arah kiri atau ke kanan. Seperti itu. Oke. Semuanya sudah baik ya kelompok satu menjelaskannya. Ibu hanya sedikit menambahkan. Benar sekali kata Laras. Tadi patah tulang itu terjadi karena tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan dari tulangnya. Jadi melebihi batas kemampuan dari tulang. Seperti itu. Kemudian, selain ada fraktur, ada juga gangguan tulang belakang. Kemudian itu ada kyphosis. Kyphosis tadi benar seperti yang sudah Bagus menjelaskan, yaitu membengkok ke arah samping kanan atau samping kiri. Jadi tulang belakangnya itu membengkok karena kebiasaan duduk yang salah. Terus lordosis membengkok ke depan. Membengkok ke depan yaitu seperti seperti orang hamil jadi kelihatannya. Terus kemudian ada kyphosis, yaitu membengkok ke belakang, jadinya bungkuk seperti orang tua biasanya. Kan orang tua tuh terutama pada perempuan itu tuh lebih sering terjadi pada perempuan. Kemudian yang D ada sublubrikasi, leher ke kanan atau ke kiri itu karena tulang belakang dekat leher kebiasaan miring kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, itu juga ada gangguan fisiologis tulang. Gangguan fisiologis tulang biasanya ada orang tua, yaitu ada osteoporosis, tulang rapuh. Kemudian ada rakitis gambarnya sudah Ibu tampilkan ya. Ini gambarnya itu ada kaki normal, bentuk S, bentuk O, dan bentuk SO. Terus ada mikrosefalus. Kalau mikro tuh tengkorak kepala berukuran lebih kecil. Sedangkan hidrosefalus penumpukan cairan di rongga sehingga kepala membesar. Kalau mikro itu kecil, ingat-ingat ya, kalau hidrosefalus itu membesar. Terus ada layu semu. Layu semu tidak bertenaga akibat infeksi yang disebabkan oleh sifilis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gangguan pada sendi. Silakan kelompok 2 perwakilannya bisa menjelaskan. Saya, Bu. Boleh, Saya. silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi mengenai gangguan pada sendi. Jadi gangguan pada sendi contohnya itu dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi yang normal karena jaringan ligamen yang sobek. Kemudian artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, dan rasa sakit.
Kemudian ada terkilir atau kesleo, adalah gangguan karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau dipaksakan. Dan terakhir ada ankilosis, adalah gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya persendian sehingga tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulangnya terasa bersatu. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, ya. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah perwakilan lainnya? Tidak ada ya. Baik, tadi Moni sudah menjelaskan beberapa dari contoh gangguan pada sendi. Ibu akan memperkuat penjelasan dari Moni. Pertama tadi terkilir atau kesleo. Terkilir atau kesleo itu biasa terjadi pada kalian yang laki-laki yang main sepak bola. Kan sering terkilir atau kesleo. Itu kesalahan dalam menendang atau kesalahan dalam lari. Seperti itu. Jadi kesleo ini gangguan pada sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Sehingga terkiri dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa sakit. Kemudian ada artritis. Artritis yaitu peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan dalam bergerak, dan rasa sakit. Nanti artritis dibagi menjadi beberapa poin lagi. Ada artritis reumatik, vein artritis, artritis psoriatik, artritis zika, artritis eksudatif, dan artritis septik. Kalian mungkin bisa baca lebih lanjutnya nanti ada di buku kalian. Ibu akan menjelaskan sedikit artritis reumatik atau reumatik. Biasanya pada orang tua ya, sering banget terjadi usia 25 sampai 50 tahun ke atas. Itu sering banget terjadi di mana timbul akibat sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat sehingga menyebabkan peradangan yang dapat merusak sendi. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut pada gangguan otot. Gangguan otot silakan kelompok 3. Saya. Nah, oke, silakan Desi. Jadi, untuk gangguan otot sendiri ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada hipertrofi, yaitu gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertot dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Terus yang kedua, atrofi, yaitu gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan. Terus selanjutnya ini ada distrofi. Distrofi otot yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Terus yang keempat ini ada tetanus, yaitu penyakit kejang otot. Otot berkontraksi terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, kita lanjut ke teknologi sistem gerak. Teknologi sistem gerak silakan kelompok 4. Bentar. Ya. Kelompok 4 ada Maya dan Adit. Ya Bu, di sini saya mewakili kelompok 4 izin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teknologi sistem gerak. Yang pertama itu ada penyembuhan patah tulang. Contohnya itu seperti pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah ataupun rapuh. Yang kedua itu ada pembidaian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga itu ada pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Yang kedua itu ada penyembuhan kanker dengan kemoterapi, radioterapi, sama operasi. Yang ketiga itu penggantian sendi yang dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Yang keempat itu ada transplantasi sumsum. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Maya sudah sangat baik dalam menjelaskan. Mungkin dari teman satu kelompoknya ada yang mau ditambahkan? Siapa Baik, tadi? Bu, Adit. saya akan menambahkan. Oke, silakan Adit. Baik, jadi teknologi untuk menanggulangi sistem gerak yang cedera ada beberapa yaitu penanggulangan skolisis kognitilasi, kemudian ada implan, kemudian ada tangan bionik, ada kaki bionik, kemudian ada penanggulangan kaki O, kemudian ada viskospulmentasi, kemudian ada pencangkokan tulang rawan. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih tambahannya Adit, sudah sangat baik. Ibu sedikit menjelaskan, ada tangan bionik dan kaki bionik.
Nih, tangan dan kaki bionik ini biasanya pada berupa buatan yang dibuat secara khusus untuk orang-orang disabilitas, ya, orang-orang yang memiliki kekurangan seperti tangannya patah atau tangannya dipotong karena suatu kecelakaan. Biasanya tangan bionik ini digunakan untuk secara khusus untuk memegang benda atau melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya untuk mengetik. Jadi nanti tangan bionik juga bisa digunakan untuk mengetik. Nah, itu juga ada kaki bionik. Kaki bionik ini ada beberapa teknologi yang dibuat dengan dilengkapi perangkat Bluetooth chip komputer yang ditanam pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal tersendiri buatan, sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan mendaki. Jadi itu seperti kaki. Selanjutnya ada penanggulangan kaki O yang biasanya dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus, ya, pemakaian sepatu khusus yang harus rutin dipakai. Jadi ada alat khususnya. Selanjutnya ada pencakokan tulang rawan. Pencakokan tulang rawan ini teknis menanam tulang rawan pada pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak, misalnya pada sendi lutut. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Ya, jangan ngantuk ya, walaupun cuacanya lagi mendung, enak buat tidur, tapi harus tetap belajar. Nanti kalian juga ada tugasnya yaitu untuk membuat karya berupa poster. Jadi nanti kalian bisa bebas memilih tentang pemanfaatan teknologi tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu Maya dan Adit. Jadi pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Jadi nanti kalian baca-baca dulu dari berbagai sumber yang sudah Ibu kasih atau dari buku yang kalian miliki, kemudian kalian dibuat poster, bisa melalui aplikasi Canva atau yang lainnya. Nanti posternya kalian kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa juga mengirimkan lewat sosial media, ya. Mengirimkan lewat sosial media, nanti linknya dikirimkan ke Google Classroom, seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mereview bersama-sama dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Pertama tadi, kita sudah belajar tentang apa? Tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Iya, benar. Terus gangguan pada sistem gerak itu dibagi menjadi apa aja? Dibagi menjadi 3, Bu. Ada gangguan ada pada tulang, gangguan pada sendi, sama gangguan pada otot. Iya, benar sekali. Nanti gangguan pada tulang itu ada dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada fraktur, gangguan tulang belakang, sama gangguan fisiologis tulang. Iya. Iya, benar sekali. Ibu mau tanya, gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi tadi ada contohnya apa aja? Bisa disebutkan? Artritis. Iya, benar. Artritis. Dislokasi. Iya, pintar. Selanjutnya ada gangguan pada otot. Gangguan pada otot yaitu ada hipertrofi. Iya, kram, bisa. Hipertrofi, terus ada artrofi. Terus ada tetan. Terus, nah itu ada juga otot robek dan otot terkilir atau strain. Nah, selanjutnya selain gangguan pada sistem gerak, kita juga mempelajari tentang teknologi sistem gerak. Iya, apa aja yang ada pada teknologi sistem gerak? Yang pertama yaitu ada penyembuhan batang tulang. Iya, pintar. Nah, penyembuhan batang tulang. Ada penyembuhan kanker atau tumor. Iya, terus ada transplantasi sum-sum. Iya, ada implan, tangan dan kaki bionik. Iya, pintar. Terus ada lagi pencakokan tulang rawan. Nah, nanti kalian diingat ya di resume, di buku catatan kalian. Resumenya bukan buat ibu, tapi buat kalian sendiri, biar kalian pas ulangan enak belajarnya, seperti itu. Selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Nanti tugasnya jangan lupa diselesaikan. Dan nanti kalian mengisi poster ya. Baik, Bu. Ibu kirim. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Ibu mengetahui kemampuan kalian memahami materi. Prosesnya sudah Ibu kirim melalui chat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ingatkan kembali tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.